wa talabuhu min ghairihi. Talabuka, engkau meminta. Yang keempat, engkau meminta kepada selainnya, pertanda engkau memang jauh darinya. Ya, maka datang kepada, mohon maaf ya, pakai media-media. Saya tidak mengharamkan raja wafak wifik, karena ada ilmunya, ada sanadnya. Karena Ibnu Taimiyah pun membolehkan raja. Gak percaya, buka kitabnya sendiri. Ibnu Qayyim menyebutkan risalah dalam kitab At-Tibbun Nabawi tentang raja. Di piring ditulis, disiram, minum. Ada Pak. Gimana, syirik gak tuh? Kalau ada yang mengatakan dia bermanhaj salaf lalu mengatakan itu syirik, dia telah mensyirikkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, mensyirikkan Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Berani. Kalau Ar-Razi ente berani syirikan, tapi Ibnu Taimiyah berani gak ente syirikan? Ya. Kalau Ar-Razi silakan dibid'ahkan, tapi berani ke membid'ahkan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah? Gak berani mereka. Ya, beraninya mah kita doang ya. Akhirnya kita ini cuma memuji, menghormati orang yang sudah wafat, yang sudah mati, yang hidup kita nggak hargai. Ya, nunggu dulu dia mati, baru ente kemudian nangis. Ya. Nunggu dulu sang wali, sang ulama, sang kiai mati, baru nangis. Dulu saya nggak ngaji kepada dia. Mau sampai kapan ngomong begitu terus ya? Wali setiap saat akan ada yang wafat. Ini sudah banyak wali yang wafat Pak. Maka ulama-ulama muda harus bersiap-siap mempelajari ilmu ma'rifatullah supaya dia bisa mewarisi tugas-tugas kerohaniannya. Ya, harus. Kalau nggak ada wali-wali itu negeri ini nggak dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kita ya minimal jadi wali murid lah ya. Kenapa orang gelisah? Tahu kenapa orang gelisah? Karena jauh dari Allah Subhanahu. Tapi Allah pernah jauh nggak dari manusia? Allah nggak pernah jauh. Berarti jauh itu ada pada rasa dan pengetahuan. Karena pengetahuannya tidak ada tentang Allah, maka rasanya tidak dekat kepada Allah. Pengetahuan itu bahasa Arabnya ma'rifah. Kumpulannya disebut ilmu. Ya. Jika diamalkan muncullah rasa. Jadi apa yang disebut rasa? Zauq. Zauq itu adalah natijatul amal bil ilm. Buah dari mengamalkan satu ilmu muncullah rasa. Sudah tahu sholawat itu wajib. Bahkan sebelum ada hukum sholawat sudah wajib. Ya kan kita dipotong juga tuh sama orang. Suek juga tuh orang ya. Apa jadi potong? Kita mengatakan bahwa sholawat itu lebih wajib daripada sholat. Maksudnya sebelum ada sholat diwajibkan kepada manusia, Allah sudah bersolawat. Allah itu qadim. Itu makna, dan disebutkan di kitab ini juga ya. Allah itu qadim. Dan Allah dengan kekodimannya. Qadim itu maha terdahulu, maha awal, bahkan tidak berawal. Belum ada langit, belum ada bumi, belum ada aras, belum ada surga, belum ada neraka, belum ada sholat ente, belum ada ya, belum ada zakat kita, belum ada. Allah sudah bersalawat. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah telah bersalawat ya, dan senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa tidak ar-rasul? Kalau ar-rasul itu Muhammad bin Abdullah, tapi an-nabi itu Ahmad Ruhullah. Itulah yang dikhabarkan Sayyidina Isa. Karena Muhammad bin Abdullah belum lahir, tapi Sayyidina Isa Ruhullah Saghir, Ruhullah minor. Dia mengenal Ruhullah kabir. Apa kata dia? Nanti di akhir zaman Ruhullah yang kabir itu, yang agung, wa innaka la'ala khuluqin azim, yang azim itu akan lahir, akan muncul. Ismuhu Ahmad, namanya Ahmad, tapi Abdul Muttalib ngasih nama cucunya Muhammad. Apakah salah? Tidak. Ternyata
Setiap orang itu mempunyai rahasia-rahasia mengenai masalah nama. Cuma karena ilmu ini sudah ditutup sementara, rasain saja. Ya sudahlah dulu ya. Jadi tolong jangan minta-minta nama sama saya ya. Karena sudah ditutup, Pak. Ya. Kalau udah kenal sama Allah, kalau kenal seseorang, udah kenal nih, orang tua kenal sama anaknya, anaknya nggak perlu minta, orang tua kirim nggak keperluan anaknya, perlu? Ya. Anak-anak nggak perlu ngasih tahu SPP Pak, langsung bayar. Jajan harian Pak, nggak perlu ngomong, langsung dikirim. Itu baru kenal kepada ayah, kenal kepada anak. Kira-kira menurut antum lebih dekat Allah kepada hamba atau orang tua kepada anaknya? Maka orang-orang yang mengenal Allah, dia malu berdoa dengan cara yang 4 tadi. Dia pun kalau berdoa, doanya doa manja. Doanya doa manja. Ya seperti anak kita tiba-tiba nelfon nangis, Pak, gak ada jajan. Padahal jajannya udah ada, cuma habis duluan. Seperti itu. Karena dia bermanja-manja, sekedar ingin melepas rindunya kepada orang tuanya. Seperti itu lebih kurang. Ya, maka berdoalah karena bermanja-manja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan berdoa itu lagi intimidasi Allah. Ya Allah, saya udah doa nih, udah 2 tahun doa, masih jomblo aja. Ya Allah, ya Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Maka pensyarahnya Imam Ibnu Abbad, beliau mengatakan, "Fattalab kulluhu indal muwahhidin al-arifin ma'lulun." Meminta dengan cara intimidasi, dengan suuzon kepada Allah, itu pertanda bahwa ada cacat di dalam dirimu, bahwa engkau belum betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memohon kepada Allah berkah kajian ini, berkah Nabi SAW dan para wali Allah, khususnya Sayyidina Abil Hasan Syazili, Abul Abbas Al-Mursi dan Ibnu Athaillah Sekandari. Semoga Allah menganugerahkan anugerah ma'rifat dalam rohani kita. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad.